Selamat pagi saudaraku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh besar, sangat besar. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kuasa-Mu nyata di hati kami. Kuasa-Mu nyata di kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dimiliki oleh Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid yang mau mendengarkan dan mau mentaati dan melakukan setiap kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan saat ini kepada setiap kami, agar hati kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, saya percaya saat-saat ini kita melihat keadaan dunia semakin hari semakin membuat kita malas, saudara. Kena hujan sudah malas, saudara. Ada persoalan sedikit malas, saudara. Kemalasan itu yang membuat kita hari-hari ini membawakan dampak yang sungguh luar biasa di kehidupan kekristenan, terutama di negara ini, saudara. Kalau saudara mengikuti perkembangan kekristenan di negara ini, 5 tahun yang lalu, sensus 5 tahun yang lalu, kekristenan 60%, saudara. Tahu enggak, sensus terakhir kira-kira berapa? 40%. 50% kekristenan turun, saudara. Selama 50 tahun, kekristenan menurun 50%. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua orang yang sudah percaya dalam Yesus. Kita harus ikut ambil bagian di sini. Kalau kita biarkan dan kehidupan kita tidak berubah, saya rasa 5 tahun lagi tinggal 20%. 5 tahun lagi habis, saudara. Kemana kita? Bagaimana angkatan yang akan datang? Bagaimana kepercayaan mereka kepada Kristus? Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai suam-suam kuku. Orang yang nggak punya semangat lagi untuk bahkan datang ke gereja, datang bersekutu dan nggak mau lagi, saudara. Dicekam, dikurung selama 2 tahun, membuat kita lebih nyaman hidup sendiri. Tahu nggak saudara kalau hidup sendiri? Siapa yang menguburkan saudara nanti kalau dipanggil? Datang ke gereja, saudara. Jangan enak-enakan duduk di rumah, saudara. Mari saudara, mari kita punya semangat yang baru. Semangat dari Tuhan Yesus Kristus, semangat Paulus. Pantang menyerah apapun yang terjadi, tetap berjalan maju. Amin. Hari ini judul khotbah saya adalah pantang menyerah, saudara. Dan saya percaya hari ini saya meminta, mengharapkan saudara cek, saudara. Apakah kita termasuk orang yang pantang menyerah atau orang yang sudah enak-enakan, terlalu nyaman. Ya, pantang menyerah, saudara. Ayat yang kita baca hari ini adalah dari surat Korintus, pasal yang kedua, ayat 16, 17, dan 18. Ya, kita baca sama-sama. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi menurut bacaan ini, saudara, ada 2 hal, 2 bagian dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kelihatan dan kehidupan yang tidak kelihatan, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Ya,
Kenapa firman ini mengatakan kehidupan kita, badan kita semakin merosot, bukan karena saya sudah tua saudara, tapi setiap saudara merasakan enggak kemerosokan tubuh saudara? Semua manusia saudara, merosot itu adalah takdir dari Tuhan. Ketika kita ada di dunia, mulai kecil, mulai bertumbuh saudara. Lama-lama juga merosot saudara. Keberadaan saudara makin lama makin merosot, bukan karena umur, tetapi ini adalah DNA kita saudara. Coba bayangin kalau orang mati saja saudara, orang mati dikubur, dibiarkan saja langsung hancur. Jadi kemerosotan dan kehancuran itu sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi dari ayat ini kita harus bisa melihat, kenapa sih kita ini harus seimbang, memperhatikan apa yang tidak kelihatan, apa yang kekal. Seringkali sudah terlalu lama kita ini dibuai dan kita ini diiming-iming sesuatu yang jasmani saja. Kita diharapkan berbuat baik secara jasmani, ya, tapi lupa kalau ada badan rohani yang mesti dibangun, saudara. Sebaik-baiknya orang pasti membuat kesalahan. Sebanyak-banyak kebaikan seseorang, satu saja kita nggak baik, hancurlah semua. Nila setitik, maka hancur itu sebelanga. Jadi perbuatan baik kita itu nggak menolong saudara. Perbuatan baik kita itu hanya sementara. Sementara. Coba dari berapa orang yang datang ke gereja, berapa persen mereka yang benar-benar memperhatikan ini untuk kehidupan rohaniku? Atau hanya untuk menambah pengetahuanku, pengertianku tentang firman Tuhan. Kalau kita hanya mementingkan pengetahuan tentang firman Tuhan, nggak ada perubahan dalam kehidupan rohani kita, bersia-sialah hidup kita ke gereja. Bagaimana caranya melihat kalau kita ini datang ke gereja dan menerima perubahan rohani? Ketika kita pulang ke gereja, cara kita memandang orang berbeda. Cara kita berbicara kepada orang berbeda. Cara kita mengasihi pasangan kita berbeda. Cara kita menghadapi orang lain berbeda. Karena apa? Ketika kita memperhatikan rohani yang berfokus kepada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, maka timbullah kasih dalam hidup kita. Tidak pernah kita membedakan ini orang ini orang ini orang ini. Saya sekali lagi, sampai hari ini bagaimana orang saudara menghadapi orang yang sangat mengesalkan saudara. Bertahun-tahun ini orang selalu mengesalkan kan. Tiap ketemu, aduh rasanya saya nggak mau ketemu sama dia. Orang ini tidak pernah berubah. Tapi sikap kita yang harus berubah. Amin. Karena kita dipenuhi kuasa Kristus, dipenuhi kasih Kristus yang mengubah kita bisa menerima seseorang dengan seperti apa adanya, seperti Kristus kepada kita. Nah saudara, kenapa demikian? Seringkali kita ini orang yang suka kecewa. Betul kan? Kecewa karena enggak kesampaian makan yang kita inginkan. Kita pergi ke restoran, gambarnya baik, ketika piringnya datang enggak sesuai, kita sudah mulai kecewa, saudara. Sudah ketika kecewa enggak bakalan lagi ke situ, saudara. Udah habis itu kekecewaannya diceritakan kepada orang lain, saudara. Banyak sekali hal-hal yang kita kecewa, saudara. Sadar enggak? Kita sering dikecewakan, tapi kita juga sering mengecewakan orang lain. Ya kan? Enggak mungkin kita enggak mengecewakan. Saya kecewa sama, dulu pernah bekerja, kecewa sama atasan saya. Ternyata saya pikir, saya juga mengecewakan dia. Saya enggak melakukan pekerjaan yang dia taruhkan, percayakan dalam
dalam pekerjaan saya. Seringkali kita nggak sadar, kita hanya memperbesar kekecewaan di diri kita. Menyebarkan kekecewaan. Padahal, saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak akan pernah hilang. Kekecewaan, sakit hati, apapun juga tidak akan pernah hilang dan tidak pernah akan sembuh. Bedanya bagaimana kita menghadapi kekecewaan dan sakit hati kita. Paulus dikatakan ada duri dalam dagingnya, saudara. Durinya nggak dicabut, saudara. Tapi cara Paulus menerima keberadaannya itu mengubah dia. Nah, saudara, kekecewaan itulah yang menimbulkan tawar hati, seperti yang dituliskan tadi. Apa itu tawar hati, saudara? Tawar hati itu, saya lihat di kamus, saudara, kenapa sih Paulus katakan tawar hati? Tawar hati itu dingin, saudara. Hilang minat, hilang kemauan, hilang keinginan, hilang keberanian. Tidak lagi bersemangat, tidak ada gairah lagi. Tidak fokus, dan paling gampang orang yang tawar hati itu mukanya suram, saudara. Begitu datang ke gereja kemana saja mukanya seperti, kalau istilah dulunya muka seperti pepaya katanya. Kenapa pepaya, saudara? Gak tahu saya gimana orang muka pepaya. Gampang sekali lihatnya. Ya inilah, saudara, kekecewaan inilah. Tawar hati ini yang mempengaruhi keberadaan kekristenan sampai saat ini. Orang-orang sudah hilang semangat. Ya, mungkin saudara akan berkata, oh saya masih bersemangat. Tapi perhatikan, bersemangat enggak kita? Bedakan ketika pertama kali saudara bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini, apakah semangat saudara masih tetap? Apakah sudah menurun? Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bersemangat lagi. Kita tidak menyadari kalau kita itu sudah tawar hati. Dulu waktu pertama kali ketemu Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, ajak teman-temannya, ayo kita ke gereja, ayo kita ke gereja, kita bertemu dengan Kristus, ayo Bible study. Sekarang, saudara, kapan terakhir saudara ngajak teman saudara ke gereja? Kapan kita mengajak teman untuk Bible study? Kapan kita terakhir mengajak teman untuk berdoa? Bukankah kita termasuk orang-orang yang tawar hati? Bukankah ini yang terjadi? Kenapa kekristenan menurun? Karena orang Kristen sudah nggak bersemangat lagi. Padahal, saudara, mengajak kepada kebenaran itu kan lebih gampang. Lebih bagus daripada mengajak ke restoran. Kalau mengajak restoran yang kenyang perutnya, saudara. Kalau mengajak ke gereja yang kenyang rohaninya. Amin. Karena itu, saudara, Yesus Kristus datang buat saudara dan saya supaya kita dikenyangkan rohani kita. Nah, saudara, kenapa sih tawar hati itu? Kita harus menyadari, kita harus sadar, tawar hati itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan tawar hati kepada saudara. Ya, di dalam surat kitab Ulangan pasal 31 sudah ditayangkan di situ, Ulangan 31. Sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pilih Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah ada tawar hati. Sesuatu yang tawar itu nggak enak, saudara. Saudara mau nggak makan makanan yang tawar? Nggak ada yang mau, saudara.
makanannya harus enak, sedap. Apalagi kalau pakai sambal, kalau nggak ada sambalnya kurang sedap. Coba bayangin, kalau sambal itu nggak pedas saudara, cuma hanya rasa baunya saja, bau cabai tapi nggak ada rasanya. Bagaimana kita? Hanya satu saudara, kalau kita bersama Tuhan, mengakui kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak akan pernah tawar hati. Saya percaya, Paulus banyak berbicara tentang penghiburan. Ya, saya percaya, aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan. Kalau kita tadi bernyanyi, Allah itu dahsyat. Kalau yang menyertai kita dahsyat, kenapa sih kita masih takut-takut saja? Kenapa kita suam-suam kuku? Kita nggak punya semangat. Padahal firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu yang memberikan kita semangat, kemampuan untuk kemanapun kita pergi. Saudara, saya percaya kekecewaan di dunia ini tidak dapat dihindari. Setiap hari, setiap saat kita kecewa. Kecewa dengan pasangan kita, kecewa dengan pemimpin kita, kecewa dengan keputusan yang telah diambil, kecewa dengan segala keadaan. Mungkin hari ini saudara kecewa dengan hujan yang turun, yang gak bisa kita ubahkan. Aduh, kecewa sekali, hujan terus, gak bisa jemur baju. Selalu ada hati yang kurang enak. Kalau dipikir kurang cocok, itu namanya kecewa saudara. Kita sering kali kan gak cocok sama sesuatu. Karena kita memaksakan keinginan kita terjadi pada setiap sekeliling kita. Kekecewaan tidak dapat dihindari. Tahu gak saudara? Kecewanya sendiri bukan dosa saudara. Tapi kekecewaan ini yang akan membuka pintu bagi kita untuk membenci seseorang, untuk tidak bergaul dengan orang lain, adalah pintu. Makanya harus pilihan. Itu pilihan kita. Kita mau kecewa apa enggak? Coba bayangkan, ketika kita kecewa kepada seseorang, apa yang terjadi? Kita mulai menjauh. Tidak mau bergaul lagi. Enggak mau kontak-kontak lagi. Coba sering kan? Mari kita selidiki. Adakah hari ini orang yang enggak saudara kontak karena saudara kecewa sama dia? Pasti ada. Saya sendiri juga ada saudara. Nah saudara, saya percaya kekecewaan adalah suatu pilihan. Kenapa? Karena kita ini masih manusia saudara. Kekecewaan tidak akan pernah hilang. Tapi bagaimana kita menghadapi kekecewaan itulah yang menentukan kita untuk melangkah lebih lanjut. Contoh yang klasik adalah Elia saudara. Elia habis dia membunuh nabi-nabi. Wah, pikirnya aku sudah keras. Setiap perjalanan saya harus sukses. Keinginan dia setiap perjalanan. Baru saja datanglah Tante Isabel. Tante Isabel datang, awas kamu sudah bunuh nabi-nabi. Kamu akan bunuh. Padahal dia belum ketemu kan. Kemana dia pergi? Lari saudara. Lari sembunyi. Lari sembunyi saudara. Dia lari sembunyi di gua. Siapa yang sembunyi sampai hari ini? Saudara masih sembunyi di dalam kenyamanan saudara. Iya kan? Karena saya percaya Elia di dalam gua nyaman, aman dia. Tante Isabel gak pernah akan datang ke sini. Aman dia, nyaman. Kita sering juga tinggal di dalam kenyamanan kita. Ya. Tidak ada mau berkorban sedikit saja gak mau. Ketika pencobaan datang terus menerus, kenapa Tuhan ini nggak tetap berlalu? Selalu ada, ini bahaya saudara. Saudara kecewanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini yang bahayanya saudara.
Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya tambah lama tambah tambah tua saudara, badan tambah lemah? Ada saja saudara. Ada saja. Aduh kenapa? Bahaya saudara. Kalau kenapanya kepada Tuhan bahaya. Kenapa? Karena kita akan menjauh dari Tuhan. Bertambah menjauh kepada Tuhan. Akhirnya kita nggak percaya kepada Tuhan. Demikian yang terjadi kepada 20% orang yang tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita yang masih ada sekarang, mari kita bersemangat. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Pantang mundur, tampang nyerah saudara. Tanpa menyerah, mari kita saudara sama-sama. Dalam tawar hati tidak pernah ada pertumbuhan. Orang yang tawar hati tidak pernah ada pertumbuhan. Kenapa saudara? Di dalam keadaan yang suram, keadaan yang murung saudara. Coba aja bilangkan, seandainya nggak ada sinar matahari, nggak ada sesuatu pun yang hidup saudara. Saudara yang suka berkebun, coba taruh tanaman saudara di tempat yang gelap, buka seminggu kemudian mati atau hidup. Begitu juga tuh saudara, kalau muka kita suram, muka pepaya, siapa yang mau mendekat kepada kita? Nggak usah jauh orang lain dah. Di rumah saja, kalau saudara lihat pasangan saudara, mukanya sudah muka pepaya saudara, saudara mau mendekat enggak? Lari saudara, pasti lari. Kalau sudah lari, setiap apapun yang dia lakukan, saudara selalu cemooh makanannya yang kurang asin, yang kurang manis, yang kurang sedap. Selalu aja ada. Makanya saudara, hati-hati dengan tawar hati. Roti tawar saja saudara. Kalau hanya dimakan roti tawarnya saja saudara mau enggak? Enggak ada saudara. Dibumbuin yang lain-lainnya supaya enak saudara baru makan saudara. Jadi kalau ada yang tawar hati, usahakan diberikan sesuatu saudara. Supaya enggak tawar hati lagi. Kenapa saudara? Tawar hati itu adalah bukan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan percayakan begini, aku akan memberikan kamu roh lain, yaitu roh penghibur. Yang akan menghibur dan menguatkan kamu. Jadi kalau kita masih tawar sampai hari ini, kita gak percaya kalau roh penghibur itu datang kepada kita. Kita masih melihat jasmani kita lebih dari kerohanian kita. Dan saya percayakan saudara, jasmani kita hanya bisa bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kerohanian kita hanya bisa bertumbuh melalui kuasa Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita nggak percaya kepada Roh Kudus, saudara selamanya tidak akan pernah berubah. Karena badan kita terbatas saudara. Tapi Roh Tuhan, Roh Kudusnya jauh di luar yang kita pikirkan. Dia yang akan mengubahkan saudara dan saya. Beberapa itu saudara adalah alasan-alasan tawar hati. Sumbernya dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya sumbernya itu saudara, sumber tawar hati itu idealisme kita yang terlalu tinggi. Pengharapan kita yang terlalu tinggi. Ya. Terlalu tinggi saudara, kita mengharapkan seseorang melampaui kebatasan orang itu. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih lagi. Nah, ini yang banyak terjadi saudara. Kalau misalnya saja saudara, kita sekolah, saya berharap kita dapat 10, padahal tiap harinya nilainya cuma 6 saudara. 65, 65, 65. Waktu ujian kita mengharapkan 10 saudara. Ketika nggak dapat 10, kecewa.
kecewanya setengah mati kepada diri. Kenapa saya bodoh sekali? Kenapa tadi nggak saya jawab yang demikian? Kecewa saudara, tawar hati. Saudara, idealisme yang tinggi kalau tidak disertai dengan keyakinan yang kokoh akan karakter Tuhan dan kelahiran kembali sebagai anak Allah, maka kita akan tetap saja hidup dalam kedagingan kita. Ingat, kita ada hidup dua aspek kehidupan kita. Ingat koin saudara, Tuhan Yesus memberikan koin itu, satu buat kaisar, satu buat Yesus. Demikian juga hidup kita. Sebelah hidup kita untuk kita sekarang ini dan sebagainya harus untuk Tuhan. Jadi hidup kita hanya bukan kita sendiri tapi juga untuk Tuhan. Dan saudara, banyak sekali di gereja ini juga, di mana-mana, bukan di gereja sini saja, tukang kritik itu banyak sekali saudara. Mengharapkan pendetanya, harusnya khotbah ini seperti pendeta yang di sana. Waduh, makanannya harus lebih dari makanan yang disediakan di eklesia. Semuanya harus sama, lebih saudara. Banyak pengkritik saudara. Banyak pengkritik mengharapkan sesuatu yang tidak bisa didapatkannya. Dia punya gambaran sendiri. Suami saya harusnya seperti dia orang ini. Ini harus, aduh luar biasa saudara. Kenapa saudara? Dunia sosial telah mempengaruhi kehidupan kita. Kebudayaan Korea sudah merambat di mana-mana. Padahal kita kan orang Indonesia. Kenapa kita turun orang Korea? Tangannya gini, tangannya gitu. Tangannya gini, saudara. Kita mau seperti orang lain. Seharusnya kita tahu, saya adalah saya. Saya tidak seperti dia, saya adalah saya. Bayangkan saudara, kalau ada ayam di ladang, dia mau seperti kambing, gimana saudara? Makanannya sudah berbeda. Terima keadaan saudara, aku adalah aku. Aku berharga di mata Tuhan. Aku sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mati buat aku yang seperti ini. Seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Aduh gini bisa, gini nggak bisa, gitu nggak bisa. Saudara, kita mengutuki diri sendiri. Berarti kita mau mengakui Tuhan menciptakan kita. Panggil kita ini sudah sempurna di mata Tuhan. Di mata orang lain nggak sempurna, tidak apa-apa. Yang penting aku di hadapan Tuhan, aku sempurna di hadapan Tuhan dengan keadaan saya seperti ini. Tapi itu pun jangan dibangga-banggakan saudara. Nanti jadi bahan bertukar mulut saudara. Memangnya aku sudah begini, dari sononya begini, aku nggak bisa diubahkan. Ini seringkali, siapa yang nggak pernah mendengarkan hal ini? Kita semua sering mendengarkan saudara. Itu nggak usah, tapi kita bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Bagaimana kita menerima keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang menentukan kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Dia tidak pernah mengutuki. Dia tidak pernah menjelekkan orang lain. Tidak ada satu kata-kata pun, kata negatif dari mulutnya saudara. Adalah satu pemujian kepada Tuhan. Setiap perkataannya, perkataan yang membangun. Roh Kudus, roh penghibur adalah roh yang membangun dan menguatkan kita. Mari saudara, kita lihat Allah tidak mengutuk, kenapa kita mengutuk? Allah tidak melakukan hal-hal itu, kenapa kita? Terakhir saudara, bagaimana caranya kita melihat untuk mengantisipasi keluar daripada hati yang tawar hati. Pertama, kita harus ingat kalau kasih Tuhan baru setiap pagi. Setiap pagi. Tak berkesudahan
kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, luar biasa. Kita harus mengakui saudara, kasih Tuhan, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Ini kehidupan rohani saudara. Kehidupan jasmani kita, mana sih ada yang baru? Begitu mata dibuka, lihat ke atas, langit-langit yang warnanya sama bertahun-tahun yang putih-putih itu saja. Lihat ke kiri atau ke kanan, pasangan kita, suami atau istri yang dari dulu sampai sekarang, ya itu saja. Nggak ada berubah, mana yang baru? Nggak ada yang baru saudara. Saudara datang ke gereja, duduk di gereja, sebelah kiri kanan saudara ada ya orang-orang itu karena sudah menempati, ada mereknya di kursi-kursi gereja. Ini tempat saya. Ya orangnya tetap saja saudara. Kerohani, kejasmani nggak pernah berubah, tapi rohani setia kasih Tuhan. Tak habis-habisnya. Rahmatnya, kesetiaannya selalu baru setiap pagi. Amin. Jadi selalu ada harapan. Karena besok ada lagi yang baru. Besok ada lagi yang baru. Kalau hari ini sudah habis, besok lagi ada yang baru. Jadi hidup kita jadi bersemangat saudara. Pantang menyerah saudara. Baru setiap hari. Pantang menyerah. Mungkin keadaan sekeliling kita suram. Tapi kita percaya. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan akan tak baru setiap hari. Amin saudara. Kalau hari ini saudara menghadapi pasangan saudara yang menjengkelkan, bilang besok Tuhan, kasih setia Tuhan akan datang yang baru. Kalaupun masih pasangan kita nggak berubah, kita yang berubah. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu berbicara pengampunan Tuhan. Kesetiaan Tuhan berbicara Tuhan mengasihi kita. Tidak pernah habis saudara, tak habis-habisnya, kekal sampai selamanya. Itu kasih Tuhan. Karena saudara, saya percaya orang yang menunjukkan pandangannya kepada kebenaran firman Tuhan, mukanya akan berseri-seri. Amin. Janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan mengampuni aku, kenapa aku gak mengampuni orang lain? Kalau orang lain gak mau terima pengampunan kita, itu bukan masalah kita. Tapi kita pribadi, aku menerima pengampunan dari Tuhan, aku melepaskan pengampunan dari Tuhan. Kita doa Bapa kami setiap hari, saudara. Tuhan mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain. Kalau orang lain gak mau terima pengampunan kita, itu urusannya dia. Tapi bagian kita sudah mengampuni. Kalau sudah mengampuni, jadi hubungan kembali, kontak lagi ya, jangan dibiarkan saja. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi hati yang tawar hati. Ini klasik sekali, menguatkan hati kepada Tuhan. Kita harus menguatkan hati kepada Tuhan. Nah saudara, ini contoh yang klasik adalah Daud saudara. Menguatkan hati kepada Tuhan. Waktu itu Daud mengalami kekalahan di dalam peperangan, pulang anak istri tentaranya dibawa oleh musuh saudara. Wah Daud menangis saudara. Menangis bernama rakyatnya, menangis semua. Menangis sampai gak kuat lagi, sampai gak keluar lagi air matanya saudara. Daud sangat terjepit saudara. Dia sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia. Ya, terjepit ya saudara. Bagaimana mungkin keadaan yang dilihat matanya sudah nggak memungkinkan lagi dia saudara. Tapi Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Di dalam kesengsaraan yang saudara alami sampai separah-parahnya pun, saudara pernah nggak sampai menangis, sampai nggak keluar matanya lagi, sampai saudara nggak kuat menangis, pernah nggak? Nggak pernah. Penderitaan yang kita alami hanya sedikit saja dibandingkan dengan Daud saat itu, saudara. Tapi kita ngomelnya lebih banyak dari Daud. Ngomel sana, ngomel sini, WA sana, WA sini, saudara. Nggak pernah berhenti, saudara. Padahal menangisnya paling cuma sebentar saja, saudara. Tapi berita menangisnya itu lebih melebihi dari kita derita, saudara. Tapi Daud, saudara, dia seorang yang hatinya sedang mencari Tuhan. Hatinya yang lemah lembut. Demikian juga, kenapa Daud bisa hati yang lemah lembut? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya akan kekuasaan Tuhan. Walaupun keadaan belum pulih, walaupun keadaan tidak memungkinkan, tapi dia mempercayakan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Keadaan dipulihkan. Jadi, saudara, kalau saudara rindu keluar dari tawar hati saudara, satu, ingat, baru setiap hari. Yang kedua, kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara percaya kepada Tuhan, kuatkan lagi, kuatkan lagi, kuatkan lagi. Sehingga cara kita menghadapi orang lain akan berubah. Bukan karena orang itu baik, saudara, tapi karena kita yang diubahkan. Ingat, kita tidak bisa membuat orang lain baik seperti yang kita inginkan. Tetapi kita pribadi bisa melihat dengan mata dari Tuhan, mata kasih dari Tuhan, orang itu sangat baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya panggil singer untuk nyanyikan satu lagu. Lagu yang terakhir tadi yang refnya Tuhan. Ku yakin Tuhan ada di sini. Ku yakin Tuhan. Ini menguatkan hati kita, saudara. Saudara, untuk menguatkan kita kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kita harus yakin Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini, saudara. Tuhan ada di hatimu. Roh Tuhan ada di hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Meyakinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Taruh tangan saudara di dada saudara. Meyakinkan keadaan Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan ada dalam hidupku. Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di
kuasa terjadi di sini. Terima kasih ya Bapa atas apa yang Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Kami meyakini dan kami akan membangun keyakinan kami kepadamu Tuhan. Kepercayaan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan yang baru, rahmat-Mu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau meyakinkan setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memeteraikan apa yang kami mengerti pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan rohani kami diubahkan Tuhan. Kami tidak lagi fokus kepada jasmani, pertumbuhan jasmani. Kami melihat apa yang tidak kelihatan, apa yang kekal itu Tuhan mulai bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami belum pernah yakin 100% kepadamu Tuhan, karena keyakinan hanya bisa kami dapatkan ketika Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami dan kami taat dan setia mengikuti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk saudara.